Pada bagian kali ini saya akan membahas mengenai simulasi procure to payment, lalu cara mengecek journal entries setelah melakukan proses procure to payment. Pada bagian pertama, skenario yang akan dijalankan untuk simulasi procure to payment adalah sebagai berikut. Jadi ada sebuah PT bernama PT Sandang Raya, yaitu sebuah perusahaan dalam bidang retail yang akan melakukan setup perabotan untuk diletakkan di dalam store pertamanya. Oleh karena itu, PT Sandang Raya memutuskan untuk membeli 50 meja dengan nama large desk dari vendor bernama Deco Edik. 50 meja yang dipesan akan diterima dalam satu pengiriman dengan pembayaran lunas melalui bank oleh PT Sandang Raya karena dibutuhkan sesegera mungkin. Pada skenario ini, akun-akun yang akan terlibat adalah API Accounting, PP Purchase, dan WP Warehouse sebagai perwakilan dari PT Sandang Raya. Baik, kita akan lanjut ke bagian eksekusi. Jadi bagian pertama yang harus di-set adalah melakukan pembuatan 3 akun dengan role yang berbeda. Pada bagian ini saya sudah membuat 3 akun, yaitu API Accounting, PP Purchase, dan WP Warehouse. Saya juga sudah melakukan change password, sehingga saya dapat melakukan login ke akun ini nantinya. Sebagai contoh, akun API Accounting memiliki role advisor pada bagian accounting, lalu tidak memiliki role pada bagian lain. Selanjutnya, bagian yang harus di-set adalah mengenai produk kategori. Kita dapat mengakses menu itu melalui modul inventory ke bagian configuration, lalu ke bagian product categories. Untuk melakukan pengaturan mengenai inventory valuation, kita dapat menggantinya menjadi automated, lalu melakukan penyimpanan. Setelah melakukan penggantian dari manual ke automated, kita dapat melihat bahwa ada bagian konfigurasi yang langsung muncul, yaitu account stock properties. Kita lalu memastikan semua produk kategori sudah berubah menjadi automated. Kita akan melakukan perubahan. Dan cara ini dilakukan untuk setiap produk kategori yang ingin di-set menjadi automated pada bagian inventory valuation. Bagian selanjutnya adalah melakukan login ke akun dengan role purchase, yaitu PB Purchase. Kita dapat melakukan pembuatan RFQ. Jadi vendor yang dipilih adalah Deco Edik sesuai keinginan. Lalu kita dapat menambahkan produk dengan nama large desk sebanyak 50. Lalu jika sudah begini, kita dapat mengirim RFQ yang sudah dibuat melalui email ke vendor yang sudah dipilih, yaitu Deco Edik. Akan muncul modal berupa preview dari email yang akan dikirimkan, lalu kita akan mengirim email tersebut sehingga status RFQ akan berubah dari RFQ menjadi RFQ send. Dengan asumsi vendor sudah menerima atau mengonfirmasi, kita dapat mengeklik confirm order. Setelah itu, maka status akan berubah dari RFQ menjadi purchase order. Lalu kita dapat melakukan login ke akun dengan role accounting, yaitu API Accounting, untuk mengecek journal entries. Journal entries dapat diakses melalui menu accounting, lalu journals, dan journal entries. Nah, dapat dilihat belum ada journal entries dengan tanggal hari ini dengan partner Deco Edik. Dapat dilihat bahwa partner dengan Deco Edik tidak ada yang tanggalnya hari ini, jadi purchase order tadi belum masuk ke journal entries pada modul accounting.
Bagian selanjutnya adalah melakukan receiving dengan akun dengan role warehouse atau inventory. Pada kasus ini akunnya adalah WP Warehouse. Bagian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengakses modul inventory, lalu mengakses bagian receipts. Kita dapat melihat ada beberapa receipt yang harus diproses. Salah satunya adalah receipt yang kita buat tadi, yaitu di Koedik dengan source document PO10. Kita harus mengonfirmasi ulang informasi yang terdapat di receipt ini, dan jika sudah sesuai, kita dapat memvalidasi dengan mengeklik tombol validasi dan melakukan apply. Jika sudah, maka dapat dikatakan bahwa proses receiving dari barang sudah berhasil, sehingga status sudah berubah dari ready menjadi done. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan journal entries dari modul accounting dengan menggunakan akun API accounting. Caranya masih sama seperti tadi, kita akan mengakses modul accounting, lalu mengakses bagian journal entries. Nah, sudah dapat dilihat bahwa order dari Deco Edik untuk large desk pada tanggal hari ini sudah masuk ke journal entries. Dan jika kita mengecek statusnya, maka statusnya adalah posted. Kita juga dapat mengakses detail journal entries dengan mengeklik item yang sesuai, dan kita dapat melihat detail dari order pada bagian journal entries. Di sini ada bagian stock interim receive dengan kategori kredit, lalu ada stock valuation dengan kategori debit. Jumlahnya adalah sama antara debit dan kredit, yaitu sebesar 64.950 US dollar. Bagian selanjutnya harus dilakukan adalah proses vendor bill yang dilakukan oleh akun dengan tipe purchase. Kita dapat melihat RFQ atau PO, lalu mengakses detailnya dan mengeklik tombol create bill. Jika sudah, maka seharusnya akan muncul draft bill dari purchase order yang dibuat, dan lognya juga akan diupdate pada bagian kanan. Setelah ini, kita akan melakukan proses payment. Menggunakan akun dengan tipe accounting, kita dapat melihat pada bagian accounting dashboard, lalu vendor bills, bahwa terdapat vendor bill yang belum dibayar, yaitu vendor bill untuk vendor Deco Edik. Untuk melakukan pembayaran, kita dapat mengeklik tombol confirm terlebih dahulu, sehingga status dari bill dapat berubah dari draft menjadi posted. Untuk melakukan confirm, maka kita harus mengisi dari bill date untuk melakukan confirm. Misalnya kita dapat mengisi dengan tanggal hari ini, dan jika sudah mengisi, maka status dari vendor bill akan berubah dari draft menjadi posted. Kita dapat mengecek bagian journal entries dan melihat bahwa ada sebuah entry baru untuk Deco Edik dengan nama vendor bills. Dapat dilihat bahwa bill yang sudah di-post tadi akan muncul di journal entries. Untuk melakukan pembayaran, kita cukup mengakses bill tadi, lalu mengklik tombol register payment. Kita akan melakukan register payment dengan tipe jurnal bank, payment method manual,
dan amount yang sesuai. Lalu kita dapat mengklik tombol create payment. Setelah melakukan register payment, maka status akan berubah dari not paid menjadi in payment. Setelah status berubah, kita kemudian mengakses lagi journal entries pada bagian accounting dan melihat bahwa sudah ada entry baru, yaitu entry dengan nama PBNK1 2024-01 untuk partner Deko Edik. Jurnalnya di sini adalah bank sesuai yang kita register pada pembayaran. Dan jika diakses, maka terlihat bahwa referensinya adalah vendor bill yang sudah kita buat sebelumnya. Dengan demikian, karena status sudah berubah, maka simulasi dari proses procure to payment dan pengaksesan journal entry sudah berhasil. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.